Sahabat Telemedia, selamat datang kembali di channel ini. Dalam penentuan awal bulan Hijriah, terutama dalam Ramadan atau Syawal, di Indonesia kerap kali terjadi perbedaan, terutama perbedaan menonjol antara Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Pada uraian ini kita akan mengulas tentang apa titik perbedaan yang memicu perbedaan penetapan awal Ramadan maupun jatuhnya hari Idul Fitri bagi umat Islam di Indonesia, terutama antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Simak konten ini sampai selesai. Kalender Hijriah adalah sistem penanggalan lunar berdasarkan rembulan yang digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia untuk menentukan waktu ibadah, perayaan agama, dan kegiatan penting lainnya. Dalam praktiknya ada dua metode utama yang digunakan untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah. Yang pertama yaitu metode hisab, yaitu menggunakan perhitungan astronomis, dan yang kedua yaitu metode ru'yat atau pengamatan langsung bulan sabit. Perbedaan pendekatan ini telah menyebabkan variasi dalam penetapan tanggal penting dalam kalender Hijriah, dan fenomena ini juga tercermin dalam konteks Indonesia, terutama antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Dalam edisi ini, Telemedia akan menjelajahi perbedaan antara metode hisab dan ru'yat dalam penghitungan kalender Hijriah, serta bagaimana perbedaan ini tercermin dalam praktek NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Yang pertama, kita akan mengurai metode penghitungan kalender Hijriah. Yang pertama yaitu metode hisab. Metode hisab menggunakan perhitungan matematika dan astronomi untuk menentukan awal bulan Hijriah. Hal ini melibatkan prediksi kedudukan bulan sabit berdasarkan parameter-parameter astronomis seperti posisi bulan, posisi matahari, dan gerak bulan dalam orbitnya. Metode ini memiliki keuntungan dalam memungkinkan perhitungan dan penetapan tanggal-tanggal penting dalam kalender Hijriah dengan presisi tinggi, tetapi juga kritik karena kekurangan keterlibatan langsung dari pengamatan bulan. Metode yang kedua yaitu metode ru'yat. Metode ru'yat melibatkan pengamatan langsung bulan sabit oleh ahli ru'yat atau saksi yang terlatih. Berbeda dengan metode hisab yang bergantung pada penghitungan matematika, metode ru'yat memprioritaskan observasi langsung bulan sabit di langit. Hal ini dianggap oleh beberapa orang sebagai metode yang lebih otentik dan sesuai dengan ajaran Islam karena berdasarkan pada pengamatan langsung alam semesta. Sekarang kita masuk pada perbedaan pendekatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota yang tersebar di seluruh negeri. Tradisi NU cenderung mendukung metode ru'yat dalam penetapan awal bulan Hijriah. NU memilih lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengamatan bulan sabit yang disebut Ru'yatul Hilal, yang terdiri dari sejumlah ahli dan pengamat bulan. Yang kedua yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah yang juga merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia cenderung menggunakan metode hisab dalam penetapan awal bulan Hijriah. Pemilihan metode hisab lebih konsisten dengan pendekatan rasional dan ilmiah yang dianut oleh Muhammadiyah. Meskipun demikian, Muhammadiyah juga tidak menolak penggunaan ru'yat dan mengakui bahwa metode ini sah dalam ajaran Islam. Kita masuk pada dampak perbedaan pendekatan. Yang pertama, tanggal penting. Perbedaan dalam pendekatan antara metode hisab dan ru'yat dapat menyebabkan perbedaan dalam penetapan tanggal-tanggal penting dalam kalender Hijriah, seperti awal bulan Ramadan maupun jatuhnya hari Idul Fitri. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan di antara umat Islam, terutama di Indonesia, di mana kedua organisasi besar tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Yang kedua yaitu identitas dan tradisi. Pendekatan yang berbeda dalam penghitungan kalender Hijriah juga mencerminkan perbedaan dalam identitas dan tradisi antara NU dan Muhammadiyah.
NU yang cenderung mendukung metode ru'yat menekankan tradisi keagamaan dan kebudayaan Islam yang lebih tradisional dan lokal, sementara Muhammadiyah dengan kecenderungannya terhadap metode hisab mungkin lebih cenderung menuju pembaruan dan rasionalisasi dalam praktik agama. Tantangan dan kontroversi. Yang pertama, koordinasi nasional. Perbedaan dalam penetapan tanggal penting dalam kalender Hijriah antara NU dan Muhammadiyah dapat menyulitkan upaya koordinasi nasional dalam hal penetapan hari libur dan perayaan agama. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk pendidikan, bisnis, dan administrasi pemerintahan. Yang kedua, resolusi konflik. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan, penting bagi NU dan Muhammadiyah untuk tetap menjaga dialog dan kerjasama untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Upaya kolaboratif untuk mencapai konsensus tentang penetapan awal bulan Hijriah dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan ketegangan di antara umat Islam Indonesia. Perbedaan dalam pendekatan antara metode hisab dan ru'yat dalam penghitungan kalender Hijriah mencerminkan keragaman dalam tradisi dan identitas Islam di Indonesia. Dua organisasi besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, mewakili dua pendekatan yang berbeda terhadap penetapan tanggal penting dalam kalender Hijriah. Meskipun perbedaan ini dapat menyebabkan tantangan dan kontroversi, penting bagi umat Islam di Indonesia untuk terus berupaya mencapai konsensus dan koordinasi dalam hal penetapan kalender Hijriah untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam bermasyarakat yang beragam ini. Sahabat Alimedia, terima kasih sudah menyimak konten ini. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang apa perbedaan pendekatan penentuan awal bulan Hijriah menggunakan hisab dan pendekatan menggunakan ru'yat, sahabatku semua dapat menyimak konten yang sudah kami buat, yaitu tentang pendekatan ru'yat dan pendekatan hisab dalam penentuan awal kalender Hijriah di channel Alimedia. Terima kasih sudah menyimak konten ini, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Share kepada sahabatmu, mudah-mudahan memberikan dampak dalam pemahaman tentang keberagaman dan keagamaan kita. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.